Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu setelah hadir di acara hari ini. Ini adalah saya ingin sosialisasi berkaitan dengan program yang insya Allah akan saya lakukan, yaitu program insya Allah yang akan saya lakukan adalah Mandiri Rasa. Mandiri Rasa itu menumbuh kembangkan kepercayaan diri murid melalui literasi dan sabtu berbagi. Saya singkat menjadi Mandiri Rasa. Nah, program ini sudah saya sosialisasikan ke kepala sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah memberikan respon yang baik. Nah, ini juga kenapa saya sosialisasikan supaya kita bisa berkolaborasi untuk melaksanakan program ini. Program ini tidak bisa terlaksana kalau hanya terpaku pada saya saja, tapi kita butuh semuanya. Termasuk nanti saya butuh support dari murid, karena nanti murid yang akan menjadi pelakunya, karena nanti murid yang akan ditumbuh kembangkan kepercayaan diri. Bapak Ibu, di sini ada satu kutipan dari Pak Nadiem Makarim. Ya, kutipannya adalah perubahan tidak dapat mulai dari atas, semuanya berawal dari dulu. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Termasuk yang sudah saya sampaikan pada saat sosialisasi sebelumnya bahwa ayo kita lakukan perubahan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu langkah, tapi itu insya Allah akan berkesan bagi kita dan bagi murid, dan otomatis akan berkesan secara umum juga bagi sekolah. Begitu. Oke. Lalu pernahkah Bapak Ibu di sini ya ada pertanyaan, bagaimana kita dapat menumbuhkan kepercayaan diri murid kalau biasanya Bapak Ibu di kelas dengan apa Bapak Ibu? Bercerita, terus apa lagi? Motivasi, terus apa lagi Bapak Ibu? Mengerjakan tugas. Lalu apa lagi? Nonton, menumbuhkan kepercayaan diri murid. Terus apa lagi Bu? Pak? Wajib. Biasanya kalau setelah diskusi terus anak-anak disuruh apa? Presentasi, maju ke depan, berhadapan dengan orang banyak. Itu kan salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid. Tapi apakah sudah maksimal apa belum Bapak Ibu? Iya, belum. Otomatis memang kita butuh penguatan. Kita sudah melaksanakannya, hanya saja memang butuh penguatan, butuh apa namanya yang benar-benar lebih digembleng lagi gitu ya. Nah, ada salah satu program yang saya lakukan Bapak Ibu yang tadi Mandiri Rasa. Latar belakangnya Bapak Ibu dari tujuan dulu. Latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa kok akhirnya saya menumbuhkan kepercayaan diri murid? Itu yang program saya terapkan. Yang pertama adalah kita akan menyongsong abad 21. Otomatis murid itu memang dipersiapkan untuk memiliki 4 kompetensi, yaitu kreatif, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, adanya akses sekolah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Akses sekolah yang paling penting, paling utama adalah murid. Kemarin yang sudah kita identifikasi bersama. Murid itu kita harus benar-benar gali motivasinya, gali bakatnya, minat bakatnya itu sebaik mungkin. Kemudian adanya filosofi KHD tentang kodrat murid, adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi murid itu belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan minat bakatnya. Menumbuh kembangkan kemampuan murid melalui suara, pilihan, dan komunikasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang menjadi PR bagi kita, bahwa hasil rapat mutu kita yaitu berkaitan dengan literasi itu sangat rendah. Jadi kegiatan Mandiri Rasa ini saya kolaborasi dengan kegiatan literasi. Nah, produknya nanti bagaimana? Alur langkahnya bagaimana? Jadi anak-anak itu kegiatan Mandiri Rasa ini akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali setiap hari Sabtu. Setelah pembiasaan, nanti anak-anak berbagi informasi kepada temannya. Nah, selama 1 minggu sebelumnya mereka itu membaca apapun yang dia baca. Jadi dari literasi, dari hasil literasi membacanya itu, kemudian anak-anak mampu menyampaikan apa yang dia baca. Bacanya itu apakah harus novel, harus buku bacaan, harus buku teks, tidak harus. Mau dalam bentuk artikel, mau dalam bentuk apapun, kiat-kiat, kiat-kiat misalnya untuk wajah glowing seperti apa misalnya, boleh. Kiat-kiat untuk menghilangkan kuku di rambut, boleh. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ke anak-anak, bacalah apapun yang kamu senangi, lalu kamu
bagi informasi kepada temanmu di hari Sabtu itu. Begitu. Jadi nanti insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Makanya saya di program saya adalah Sabtu berbagi. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini adalah latar belakang. Lalu tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, program ini saya buat pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah membekali murid untuk menyongsong abad 21. Ya, untuk menyongsong abad 21. Yang paling penting adalah dia mau berkomunikasi di depan orang banyak. Ya, mau berkomunikasi dengan orang banyak, menjalin kerjasama dengan temannya, kreatif dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan aset yang ada, menguatkan kodrat alam dan kodrat zamannya, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang bermakna bagi murid. Jadi murid itu merasa bahwa oh iya, semua pengalaman yang mereka alami selama dia sekolah pasti dia akan ingat sampai kapanpun. Termasuk ketika dia hal-hal baik yang dia lakukan pasti akan dia ingat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan rapor mutu sekolah. Nah ini sebenarnya setiap tahun itu kita memiliki rapor mutu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kali ini saya lebih menekankan pada literasi. Ayo kita tingkatkan literasi anak-anak melalui kegiatan Mandiri Rasa ini. Mudah-mudahan ini bisa konsisten Bapak Ibu. Program baik, program yang bagus, kalau tidak konsisten sama saja. Jadi saya butuh kerjasama dari Bapak Ibu guru semuanya untuk pelaksanaan program ini. Jadi kita saling memotivasi anak-anak. Nanti program ini akan saya berikan ke OSIS dulu, ya, ke anak-anak OSIS dulu. Kalau anak-anak OSIS sudah konsisten, saya lihat perkembangan, saya evaluasi setiap minggu, setiap bulannya. Kalau ada perkembangan lebih baik, nanti saya merambah ke perwakilan kelas, tidak per anak. Perwakilan kelas dulu. Mungkin kelas 10 nanti kita ambil beberapa orang yang mau. Kelas 11 beberapa orang yang mau. Kemudian kalau sudah konsisten baru semua murid akan mulai mendapatkan giliran untuk membacanya. Nah, saya sudah matur ke kepala sekolah bahwa untuk penambahan bahan pustaka, yaitu buku-buku bacaan berkaitan dengan buku-buku literasi yang secara umum supaya nanti bisa diperbanyak, itu sebagai bahan kita untuk apa? Untuk kegiatan ini. Ya, intinya itu adalah ingin meningkatkan literasinya Bapak Ibu. Selain literasi juga akhirnya melatih anak untuk percaya diri berbicara di depan orang. Ini yang paling penting. Karena kita berbasis pondok pesantren, setidaknya ketika anak pulang ke rumah, pasti kan kalau di kampung yang ditonjolkan cah santri, ayo MC, ayo inilah. Itu kita latih dari apa namanya ya? Dari sedikit ya. Dari hal yang paling sederhana dulu. Kalau dia sudah berani berbicara di depan umum, ayo kita latih nanti. Mungkin ada program ekstrakurikuler MC atau apa dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Ini ya, ini adalah program saya. Ya, Mandiri Rasa. Insya Allah akan saya terapkan dalam waktu dekat ini Bapak Ibu. Minggu kemarin sudah beberapa anak sudah mulai untuk belajar untuk membaca literasi dari bahan-bahan yang mereka sudah siapkan. Dan lalu kalau misalkan di sini buku-buku bacaannya kan buku tes, buku yang biasa, mereka boleh mencari di internet. Nanti saya fasilitasi, saya bilang seperti itu. Saya fasilitasi hari ini, minggu besok, Sabtu besok siapa yang akan maju. Nanti berarti dari mulai hari Senin atau sehari sebelumnya dia sudah menentukan saya akan menyampaikan ini. Tidak perlu banyak-banyak, 1 menit, 2 menit. Mereka bisa bertahan 1 menit, 2 menit di depan temannya, itu sudah luar biasa. Dengan berbagai tanggapan dari teman-temannya yang biasanya dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah program saya, namanya Mandiri Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Bahagia. Mia, senang. Rahma? Senang. Senang semuanya. Bahagia sekali. Bahagia sekali, alhamdulillah. Gak bahagia juga gak sedih. Kenapa? Gak tahu. Mudah-mudahan atmosfer atau aura kebahagiaan bisa merambah ke teman-temannya yang masih belum bahagia.
Iya. Iya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bahagia terus. Oke? Oke. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Anak-anak sudah menyempatkan waktu untuk kita berkumpul bersama, bersilaturahmi, berdiskusi dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan, program yang akan kita laksanakan. Kalian ketahui tentang kepercayaan diri? Apa yang kalian ketahui tentang kepercayaan diri? Kira-kira itu waktu gimana? Rasa berani dalam segala hal. Rasa berani dalam segala hal. Ada lagi? Rasa ingin mencoba diri. Rasa ingin mencoba hal baru. Ada lagi? Rasa perasaan kita kalau maju. Kalau maju, gerakan kita kalau memberanikan diri. Iya. Orang banyak. Oke. Terus apa lagi? Rasa memberi pendapat atau berpendapat. Oke. Tadi beberapa teman-teman sudah menyampaikan percaya diri itu apa sih? Memberanikan diri. Berani untuk memberanikan diri. Berani untuk berpendapat di depan orang banyak. Berani untuk mencoba hal baru. Hal apapun. Terus tadi Najwa berani untuk maju di depan. Oke, semuanya bagus sekali. Itu adalah tentang kepercayaan diri. Berarti intinya yang tadi sudah kalian sampaikan, kepercayaan diri itu ada kaitannya di depan orang banyak, maju, entah itu maju apapun dalam hal apapun, mencoba hal baru itu masuk dalam kepercayaan diri. Begitu. Oke, terus sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri itu di dalam dirimu sendiri? Ya, tadi kan kamu sudah menyampaikan, oh kepercayaan diri itu seperti ini. Lalu sekarang bagaimana sih cara menumbuhkannya? Menumbuhkannya khususnya dalam dirimu sendiri. Coba melatih mental, mencoba hal yang kamu lakukan, memotivasi diri sendiri, terus menghilangkan rasa tidak percaya diri dalam diri sendiri. Ya. Mempunyai sikap optimis. Oke, banyak sekali yang tadi sudah kalian sampaikan. Termasuk salah satunya adalah menghilangkan rasa tidak percaya diri dalam dirimu sendiri. Lalu kira-kira bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan dalam dirimu sendiri? Meyakinkan? Yakin atas diri sendiri. Lalu apa saja? Berpegang teguh terhadap diri sendiri. Terus tidak berpikiran negatif. Berarti harus positif ya. Positive thinking. Berpikir dengan tenang. Lalu apa lagi? Kira-kira tadi banyak sekali ya cara menghilangkan untuk supaya kita tidak percaya diri, yaitu dengan memotivasi diri sendiri. Kemudian yang kedua, yakin bahwa kamu bisa, ya toh? Yakin bahwa kamu bisa. Itu adalah beberapa cara yang tadi sudah disampaikan oleh kalian, cara untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri. Kadang-kadang ketidakpercayaan diri tumbuh tidak sih dalam diri kita? Tumbuh. Pasti apa tidak? Pasti. Dan itu kadang-kadang hadirnya tiba-tiba atau kadang-kadang suatu saat. Spontanitas tiba. Spontanitas berarti tiba-tiba ya. Tiba-tiba muncul ketidakpercayaan diri. Insecure, betul. Cara tadi menghadapi insecure itu berarti ketidakpercayaan diri, gitu toh? Ya, tadi sudah disampaikan untuk meyakinkan diri bahwa ayo saya bisa. Itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan insecure dalam diri sendiri. Ya, memotivasi diri sendiri itu paling penting. Terus apalagi tadi memotivasi optimis, berpikirnya positif. Kamu yakin bahwa kamu bisa melakukan hal itu, gitu kan? Itu adalah salah satu cara. Ayo, tadi itu adalah perubahan mindset kita harus berubah dengan hal-hal yang positif. Saya bisa, saya yakin, saya optimis. Bisa toh?
Nah, itu adalah cara menghilangkan ketidakpercayaan diri. Oke, ini. Lalu kira-kira kegiatan seperti apa sih yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Berpresentasi di depan umum. Presentasi di depan umum, pintar Rahma. Lalu mencoba hal baru. Apalagi? Melakukan kegiatan yang menarik perhatian orang. Terus apa lagi? Sering mengemukakan pendapat. Jangan sampai takut untuk berpendapat. Ya toh? Kita bebas untuk berpendapat. Itu adalah beberapa kegiatan. Berbicara di depan orang umum, berpendapat di depan orang umum, mencoba hal baru, berpendapat, kemudian tadi apa? Melakukan kegiatan yang melibatkan orang lain. Itu adalah beberapa kegiatan yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri kalian. Begitu, ya. Lalu kira-kira dari dalam diri kalian pasti punya rasa kepercayaan diri. Iya Pak tidak? Selama ini sudah berapa persenkah rasa kepercayaan diri kamu terkembangkan? Iya. 50%, Bu. 50%. Lalu 50% yang lainnya? Ya kan kadang-kadang itu apa percaya diri, kadang juga enggak. Setengah-setengah, 50-50. Terus? Siapa lagi? 30%. Berapa? 30%. Terus berapa lagi? 25%. 25%. Ada nggak usaha kalian untuk meningkatkan dari 50%, 25%, 30% itu untuk menjadi minimal 100% kah? Atau 90% kah? Bisa? Insya Allah, Bu. Masih belum bisa? Masih proses. Tapi ada niatan nggak sih untuk masih mencoba untuk merubah yang 50% itu bisa naik, yang 25% itu juga naik, 30% juga naik. Syukur-syukur nanti bisa naik menjadi 100%. Oke, saya yakin pasti semuanya butuh proses. Oke, untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Tapi Bu Miski senang kalian sudah mau berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam dirimu sendiri menjadi yang tadinya yang insecure menjadi yang percaya diri terhadap apapun. Ini setelah tadi Bu Miski tanya tentang kepercayaan diri, apa yang kamu rasakan? Senang bisa mempelajarinya. Senang bisa mempelajarinya, Mendapat motivasi baru, terus mendapat wawasan, apalagi pengetahuan tentang kepercayaan diri. pengetahuan tentang kepercayaan diri. Lalu Saya dapat menentukan kepercayaan diri itu seperti apa. oh gitu. Jadi satu-satu yang bisa mengerti apa itu rasa kepercayaan diri. Tias. Jadi kita sendiri. Viro, tadi kita sudah ya. Apa? Enggak bicara rasa percaya diri. Rama. Perasaanmu bagaimana hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Dapat pengetahuan. Asma, bagaimana perasaannya setelah kita tadi ngobrol? Terima kasih. Itu ada refleksi dari kita hari ini. Ingat besok kita akan ketemu lagi ya. Kita akan mengambil pelajaran siapapun itu yang bisa, yang memiliki kepercayaan diri. Lalu cara mengelolanya seperti apa supaya percaya diri itu bisa muncul dan bisa berdampak positif bagi kita dan bagi orang lain. Begitu ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Miski. Tepuk tangan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafhatul Miskiyah. Kemarin saya sudah melaksanakan tahapan Bagja, alur Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pada saat kegiatan buat pertanyaan, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Di tahap awal, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan program yang saya akan laksanakan, lalu meminta izin juga berkaitan dengan program tersebut. Alhamdulillah, kepala sekolah memberikan izin dan mensupport serta mendukung apa yang akan saya lakukan berkaitan dengan program yang nanti akan saya laksanakan. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya juga telah menerima izin dari beliau, selanjutnya saya melaksanakan sosialisasi kepada rekan guru. Saya memaparkan beberapa program, saya memaparkan program Mandiri Rasa, karena keterlaksanaan program ini butuh kolaborasi dari semua pihak. Salah satunya adalah rekan guru yang nantinya akan membimbing murid dalam melaksanakan kegiatan Mandiri Rasa. Setelah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, selanjutnya saya berkoordinasi melakukan curah pendapat dengan siswa. Nah, pada saat membuat buat pertanyaan ini, di tahap ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa dan tentang kepercayaan diri. Dan alhamdulillah, siswa merespon dengan baik. Mereka dengan terbuka menyampaikan pendapatnya, mereka dengan antusias mengikuti kegiatan curah pendapat ini, dan alhamdulillah anak-anak juga berinteraksi aktif dengan kami pada saat curah pendapat. Perasaan saya melakukan kegiatan pada tahap Bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan, saya merasa senang karena saya sudah mulai melaksanakan program di tahap awal ini. Berarti sebagai tanda bahwa program ini insya Allah akan terlaksana dengan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Kemudian banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap buat pertanyaan ini. Pembelajarannya yaitu bahwa program itu tidak bisa terlaksana sendiri, dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh bantuan, butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Aset politik sangat berpengaruh juga karena berkaitan dengan perizinan atau kebijakan dari kepala sekolah. Jika kepala sekolah mengizinkan, maka langkah selanjutnya insya Allah akan dipermudahkan. Dan kolaborasi dengan teman sejawat itu juga sangat penting, karena ketika membimbing murid, saya butuh teman, butuh pembimbing, butuh rekan yang nanti akan membantu kami dalam membimbing murid melakukan program ini. Kemudian untuk mewujudkan program yang berpihak pada murid itu memang benar murid diikut sertakan. Dari yang kemarin saya sudah laksanakan, anak-anak antusias, anak-anak jadi merasa, oh iya, ternyata kita memang butuh yang namanya kepercayaan diri. Nah, dari situ program yang berpihak pada murid adalah program yang dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Karena program ini siswa dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat evaluasi. Penerapan kedepannya mudah-mudahan kegiatan ini tetap akan saya laksanakan, tetap konsisten, tetap istiqomah, supaya nanti saya bisa melaksanakan program-program selanjutnya di tahap-tahap Bagja selanjutnya, tidak hanya B dan A, tapi juga G, gali mimpi, jabarkan bencana, sampai dengan atur eksekusi, dengan berkolaborasi dengan semua pihak, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Sekolahku kaya akan aset, maka dari itu aset yang ada di sekolah akan kami manfaatkan secara maksimal. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Najwa telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Mbak Mia, saya lanjutkan ya perasaan kalian. Jadi ini bagaimana? Mbak Mia hari ini merasakan banyak bersyukur. Alhamdulillah. Terus bersyukur karena kita dengan bersyukur maka kita akan tahu bagaimana nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Gila. Senang, alhamdulillah. Jessica? Senang. Asna? Bagus sih. Ya. Mira. Ngantuk. Jen. Nah, Ceria tapi ngantuk. ceria tapi ngantuk. Tetap ada ngantuknya ya. Iya. Pol. Oke. Ya, untuk kali ini kita speaking dulu kok. Mau. Oke, speaking. Speaking kalian berdiri di sini semua satu baris, sini satu baris. Mundur kanan. Satu kali lagi. Oke. Ya. Kanan kiri. Kiri mundur kanan. Maju kiri. Sudah ya? Monika? Senang. Apa yang bisa kalian dapatkan dari tadi permainan tadi? Fokusan. Ketelitian, betul. Terima kasih. Ini adalah salah satu permainan yang mudah-mudahan bisa menunjukkan semangat kalian. Yang tadinya ngantuk, bagaimana? Masih ngantuk. Sedikit berkurang. Oke, mudah-mudahan nanti pas bersama Bu Rizky berkurang ya. Oke. Hari ini kemarin kita sudah bersama-sama membuat pertanyaan berkaitan dengan kepercayaan diri. Kalian sudah mengidentifikasi kepercayaan diri itu yang seperti apa, lalu bagaimana caranya ya. Nah, kali ini kita akan ke tahap ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu bagaimana? Nanti kalian berkelompok. Setelah berkelompok, kalian menentukan tokoh atau siapa yang mungkin bisa kalian ambil pelajarannya berkaitan dengan kepercayaan diri. Mungkin orang tersebut sudah mampu untuk mengelola kepercayaan dirinya sehingga ketika berbicara di depan dia pede, tidak grogi, apa yang disampaikan itu untut, lancar, begitu toh. Nah, nanti setiap kelompok itu menentukan satu orang, ya. Tentukan satu orang yang bisa kalian ambil pelajarannya berkaitan dengan kepercayaan diri. Nah, kalau sudah nanti ditentukan, lalu buatlah daftar pertanyaan. Kira-kira apa saja sih yang nanti akan saya tanyakan kepada orang tersebut? Ya toh? Apa sih yang akan saya tanyakan? Apa sih yang akan bisa saya ambil pelajarannya itu tentang apa saja? Oke? Ya, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ini kan sudah duduk kelompok. Silakan ditentukan dulu, didiskusikan dulu dengan temannya. Kira-kira siapa sih yang akan kalian ambil pelajarannya hari ini? Begitu ya? Yuk, silakan. Termasuk nanti membuat daftar pertanyaannya. Silakan. Papanya sana kira-kira siapa? Pak Hamidun ada. Aku masih ada. Pertanyaannya maksimal berapa? Terserah kalian, terserah kelompoknya, ya. Terserah kelompoknya.
Kalau sudah, berarti kita mulai untuk kalian bisa ke menemui orang tersebut. Ya, silakan untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah memiliki rasa percaya diri mereka. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat bekerja. Bagaimana sih Pak cara menumbuhkan atau membangun rasa percaya diri yang Bapak miliki menurut passion Bapak? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk jawaban yang pertama, kepercayaan diri itu menurut saya terletak pada diri kita sendiri. Orang itu memiliki tingkat kepercayaan diri itu beda-beda. Ada yang tingkat kepercayaannya tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang bawah. Jadi untuk konteks percaya diri menurut saya pribadi yaitu sesuatu yang benar-benar hadir muncul dari diri. Bagaimana cara mengatasi rasa grogi, tidak percaya diri, nervous, gagal fokus pada saat penyampaian di depan umum itu berlangsung? Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk agar kita bisa bicara di depan terus, atau mungkin kita sedang melakukan sesuatu di depan orang banyak, bahwasanya sebenarnya butuh tidak banyak, hanya satu seperti itu aja. Gimana sih caranya percaya diri di depan banyak orang? Bagaimana caranya bisa percaya diri? Yang paling pertama, kamunya siap dulu ya. Siap latihan, siap mental, siap apa yang akan disampaikan. Ya, misalkan, jadi kalau itu persiapan yang matang, bagaimana kamu akan menyampaikan sesuatu di depan orang. Percaya diri itu bisa percaya diri ketika kamu berada di depan, percaya diri bahwa kamu bisa. Kalau misalkan percaya diri bahwa ya saya yakin, saya percaya diri bahwa saya bisa, itu harus diterapkan dalam diri kalian. Kalau percaya dirinya adalah percaya diri kamu bicara di depan orang, itu akan disampaikan. Siap mental, siap materi yang akan disampaikan. Inti pembicaraannya apa? Itu harus benar-benar kalian kuasai. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana caranya mengelola emosi. Iya, kadang-kadang grogi sih, grogi belum apa-apa sudah grogi gitu. Kalau Bu Miski, setiap Bu Miski akan tampil, setiap Bu Miski akan berbicara di depan orang yang belum pernah Bu Miski ketemu misalkan ya. Itu ada sampai sekarang saya masih melakukan teknik. Saya tarik nafas dalam-dalam, ininya sampai apa namanya kayak breathing gitu ya, breathing. Itu harus sebagai salah satu posisi saya harus fokus. Saya harus fokus. Kalau saya sudah tidak fokus, biar ini hilang malahan. Dan yang paling penting itu persiapannya. Ketika kamu berusaha misalkan kayak Bu Miski itu harus menguasai dulu teksnya bagaimana. Nanti saya harus berbicara seperti apa dan banyak lagi yang bicara itu banyak lagi. Kalau hanya 1-2 kali, nanti kalian malah kangen. Intinya itu persiapan yang matang, banyak lagi dan yakin bahwa kamu bisa. Terus kan kadang-kadang kan utamanya itu pede itu terus di tengah-tengahnya kadang nggak pede itu grogi. Gimana cara ngatasinnya? Kalau seperti itu biasanya kalau di tengah-tengah
sudah kamu tidak grogi, berarti kamu sudah tidak fokus. Mungkin ya, ketika kamu pede, ketika kamu pertama pede, lalu kemudian di tengah-tengah tidak pede karena misalkan kamu mencari di depan teman-temanmu presentasi, ada teman-teman yang nyeletuk, terus akhirnya kan jadi tidak grogi. Nah, salah satu kuncinya adalah fokus. Tetap fokus, diam dulu sejenak, tenangkan dirimu, dulu tidak apa-apa, terus sambil kamu tarik nafas, kembali untuk tetap fokus. Itu yang paling penting. Makanya ketika kamu kalau kita orang awam terbiasa berbicara di depan, alangkah baiknya kamu membawa catatan kecil. Jadi ada beberapa hal yang akan kamu sampaikan, kamu tidak catatan dulu. Misalkan tadi ketika kamu sudah tidak grogi, terus tadi saya lupa ya, dia catatannya setelah ini saya baca, setelah ini saya menyampaikan ini. Langkahnya ketika kamu percaya diri tiba-tiba grogi, tenangkan diri kamu, diam dulu, tidak perlu dilanjutkan ngomong, tidak perlu dulu, diam dulu, tarik nafas, lanjutkan dengan membuat catatan. Kalau sudah terbiasa, Bagaimana solusi agar tetap tenang saat berada di kalau kita posisi di depan umum, yang pertama adalah kesadaran. Karena kalau kita ke bawah suasana dari kayak penonton atau yang ada tirani, kita tidak boleh atau yang di situ harus jangan terbawa suasana. Jadi suasana itu kalau bisa diri kita sendiri yang mengatur, bukan seorang lain yang mengatur suasana. apa saja yang bisa menarik perhatian orang di depan umum? Yang pertama dari bicara dan setelah melakukan tahapan buat pertanyaan, tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada saat ambil pelajaran ini, saya mengajak murid untuk berkoordinasi, kemudian berdiskusi kepada murid tentang kira-kira siapa sih yang bisa mereka ambil pelajarannya berkaitan dengan kepercayaan diri murid. Di tahap ini saya juga merasa sangat senang sekali karena saya bisa bekerja sama dengan murid, membimbing murid, kemudian bisa melaksanakan tahapan ambil pelajaran ini. Dan saya juga merasa senang karena anak-anak sangat antusias, anak-anak juga aktif, senang dari refleksi yang mereka sampaikan. Mereka akhirnya terbuka mindsetnya bahwa saya harus bisa dan saya pasti bisa untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka, dan mereka semakin percaya terhadap kekuatan yang ada dalam dirinya. Pembelajaran yang saya dapatkan, tentu saja setiap tahapan ini memiliki banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari setiap langkahnya. Pelajaran bagaimana saya harus mengenal setiap karakter dari murid, bagaimana program ini benar-benar melibatkan murid secara aktif, memanfaatkan aset yang ada, kemudian berkoordinasi dengan baik dengan semua pihak. Kemudian untuk penerapan kedepannya, seperti yang saya sampaikan pada tahap sebelumnya, mudah-mudahan pada kegiatan selanjutnya saya bisa konsisten, bisa istiqomah, bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur bekerja dengan baik, sehingga bisa mengembangkan program yang memang berdampak positif bagi murid, program yang dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Murid dilibatkan secara aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi, dengan berkolaborasi bersama dengan semua pihak yang berada di komunitas sekolah. Kemudian semoga kegiatan ini tidak hanya di program
yang saya laksanakan Mandiri Rasa. Mudah-mudahan saya juga bisa menularkan kepada teman-teman untuk mengembangkan program-program yang lain yang berpihak pada murid. Terima kasih.